Sobat-sobat Toastmasters, hari ini saya akan berbagi tips untuk mencapai DTM dan memimpin program Speechcraft. Semoga yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bahasan dan diskusi hari ini saya akan bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama saya akan meninjau persyaratan DTM Pathways, kemudian yang kedua mengenali program Speechcraft, yang ketiga adalah komponen materi program Speechcraft, dan yang terakhir adalah sesi tanya-jawab. Mari kita meninjau dulu persyaratan dari DTM. Nah, teman-teman, ini adalah cara mencapai Distinguished Toastmaster Certificate, yaitu level tertinggi dari Toastmasters program. Nah, untuk program yang baru, itu sekarang persyaratannya tergambar dalam layar ini. Yang pertama di bawah sini, kita sebagai new member, ya, sebagai member baru, kita harus menjalankan semua proses ini, kemudian pada akhirnya kita mencapai titik akhir untuk mencapai gelar dari Distinguished Toastmaster. Yang di paling bawah ini adalah PATH, PATH dari program Pathway. Kita harus menyelesaikan 2 program Pathways. Nah, apa saja? Boleh, silakan memilih 2 dari 11. Program Pathways yang ingin dijalankan. Tentunya nanti teman-teman silakan saja memilih path yang paling disukai dan yang paling bermanfaat untuk karir Anda semua. Kemudian selain menyelesaikan path, Anda juga harus menjadi klub sponsor atau mengerjakan Speechcraft program atau Youth Leadership program sebagai koordinator. Nah, untuk klub sponsor, itu berarti teman-teman harus ada 1 klub baru yang di-charter dan nama Anda harus tercantum pada saat chartering klub itu sebagai sponsor. Selanjutnya, teman-teman juga harus menjadi klub mentor atau klub coach. Ya. Untuk klub mentor ini sama ya, harus mementorkan klub yang baru selama 6 bulan. Atau kalau klub coach ini berarti menjadi coach dari sebuah klub yang dalam situasi payah gitu ya, misalnya membernya kurang banyak, klubnya kurang aktif. Nah, durasinya itu biasanya 12 bulan kalau klub coach. Oke. Kemudian selain itu nanti teman-teman harus menjalankan yang di atas ini menjadi club officer selama 12 bulan dan menjadi district officer selama 12 bulan. Nah, setelah ini semua diselesaikan, nanti teman-teman juga perlu menyelesaikan 1 proyek yaitu DTM project. Kita lihat ya, yang tadi dirangkum dalam gambar itu saya jabarkan kembali di sini. Jadi harus memilih 2 path dalam program Pathway. Mungkin buat member baru saya sampaikan bahwa 1 path itu sekitar 15 project, ya, 15 project yang harus dilaksanakan. Berapa lama 1 path bisa selesai? Terserah Anda. Kalau misalnya Anda hadir terus dan mengerjakan terus proyeknya dalam pertemuan klub Anda, tentunya pasti lebih cepat. Tapi kalau misalnya ditunda-tunda ya dan mungkin tidak sempat, ya mungkin akhirnya menjadi lama. Jadi saya punya rekan member Toastmaster yang bisa menyelesaikan dalam waktu hanya 150 hari ya. Tapi saya sendiri menyelesaikan path pertama itu butuh 2 tahun. Ya, jadi memang tergantung. Kebetulan masa pandemi kemarin berbagai klub itu rapatnya menjadi online. Dan karena online, saya menjadi bisa hadir dan menyelesaikan proyek-proyek saya. Sehingga lebih cepat pada saat saya mengerjakan path kedua. Itu saya rasanya cuma dalam waktu 8 bulan saya sudah selesai. Oke. Jadi terserah Anda, karena program Toastmaster itu selalu self-paced. Yang kedua adalah menjadi petugas eksekutif klub. Nah, ini maksudnya boleh jadi presiden, boleh jadi VPE, boleh jadi VP membership, boleh jadi VP PR, SAA, treasurer, secretary, ya silahkan. Pokoknya salah satu, yang penting selama 12 bulan. Boleh juga 2 kali 6 bulan. Karena ada klub-klub yang memang periode kepemimpinannya itu per 6 bulan. Nah, seperti saya dulu pernah di Maranatha Toastmaster, kami menjalankan 6 bulan untuk 1 set exco. Karena kita termasuk klub yang sangat ambisius ya, kita punya pertemuan Toastmaster meeting itu seminggu 2 kali. Hari Rabu dan Sabtu. Jadi kita punya 2 set executive officer. Oke. Nah, selain dari menjadi petugas eksekutif klub, teman-teman juga harus mengikuti TLI atau pelatihan dari Toastmaster sebanyak 2 kali pada saat menjadi officer dan juga berpartisipasi dalam persiapan Club Success Plan. Poin 3, menjadi petugas distrik selama 1 tahun ya. Ini berarti apa? Area levelnya itu area director ke atas. Oke.
Nah, menyangkut ini saya juga mau cerita sedikit. Saya sendiri sebetulnya untuk menyelesaikan DTM itu saya butuh 13 tahun sejak saya jadi anggota. Mengapa? Karena saya tidak mau menjadi area director kalau di luar kota klub-klubnya. Pada waktu itu yang terjadi. Jadi saya tunda sampai akhirnya area director bisa saya klub-klubnya ada di Bandung ya. Karena cukup repot ya teman-teman untuk bisa berkunjung karena kita persyaratannya harus 2 kali berkunjung dalam 1 tahun. Nah, sekarang rasanya karena pertemuannya online menjadi gampang sekali ya untuk mengerjakan itu. Oke, kemudian yang selanjutnya tugas sebagai klub mentor itu berarti klub yang baru di-charter dan namanya harus tercantum di situ, oke? Harus tercantum di dalam chartering dari klub itu, oke? Nah, dan jangan lupa teman-teman, setelah 6 bulan mentoring selesai, nanti teman-teman ada formulir yang harus diisi dan ditandatangan oleh klub presiden, ya, dan harus disubmit kepada headquarter. Jadi bukan sesuatu yang habis beres udah gitu ya. Jangan lupa nanti teman-teman harus mensubmit, ada formulir yang harus disubmit. Oke. Kemudian teman-teman juga pilihannya bisa menjadi club coach. Nah, tapi club coach itu saya harus menjelaskan sedikit bahwa club coach itu adalah seseorang yang ditugaskan oleh distrik untuk membimbing klub yang dalam tanda kutip kepayahan gitu ya. Dan durasinya 12 bulan. Karena apa? Karena hasil kerjanya itu harus si klub itu setidaknya meraih distinguished club status gitu. Ya, untuk penjelasan distinguished club status rasanya mungkin bisa nanti di sesi lain ya, tapi intinya sih ada berbagai target yang harus dicapai oleh klub tersebut. Ya, nah untuk sebagai klub coach ini tidak bisa kita maksudnya kita tidak bisa mengambil proyek terus ngerjain langsung, tapi harus ditugaskan oleh district officer ya. Jadi jangan lupa ini kalau memang ingin menjadi club coach nanti meminta boleh kepada area director, kepada district director untuk minta penugasan. Poin kelima menjadi sponsor klub. Nah ini sama juga ya kayak klub mentor harus tercantum pada saat klub itu chartering ya. Dan ini sama begitu klubnya sudah terbentuk nanti ada formulir yang harus diisi, ditandatangani oleh presiden dan diserahkan kepada headquarter. Kalau enggak ini enggak akan menjadi kredit yang muncul di dalam keanggotaan kita. Nah, alternatif menjadi sponsor klub karena sponsor klub itu cukup sulit ya, karena berarti kan teman-teman harus ada klub yang baru dibentuk dan berarti Anda harus menjadi sponsor utama dari klub itu gitu ya. Satu baru itu cuma boleh 2 sponsor soalnya. Dan satu klub baru itu cuma boleh 2 mentor. Ya, jadi 2 mentor plus 2 sponsor. Nah, jadi teman-teman alternatifnya itu boleh mengerjakan proyek Speechcraft yang akan saya jelaskan hari ini, atau alternatif lain adalah Youth Leadership Program. Nah, program itu adalah semacam seperti Speechcraft, tapinya untuk anak-anak yang di bawah 18 tahun. Oke. Nah, dan yang terakhir, ini teman-teman harus menyelesaikan proyek DTM. Nah, proyek ini, kalau saya tangkap ya, ini adalah proyek yang teman-teman harus desain sendiri, di mana Anda mendemonstrasikan keahlian dan kemampuan yang sudah dibangun. Jadi kalau dulu karena saya distinguish saya itu pakai program yang lama. Nah, jadi di proyek DTM itu kalau dulu yang saya mengerjakannya itu saya membuat HPL, High Performance Leadership Program. Dan saya mengadakan seminar untuk umum. Saya mengundang banyak orang, kemudian saya mengadakan seminar tersebut saya sebagai koordinatornya. Ya. Nah, teman-teman saya ingin mengingatkan juga untuk program Speechcraft Youth Leadership itu teman-teman harus jadi koordinator, bukan hanya sekedar orang yang terlibat di dalamnya menjadi anggota atau menjadi pembicara saja. Itu tidak cukup. Oke ya. Nah, untuk poin 3 dan 4 ini ada 2 tanda bintang. Peran dari club coach yang diselesaikan di Juni 2019, Juni 2020 atau 2021 boleh dipakai untuk memuaskan syarat nomor 3 dan 4. Nah, berarti kalau misalnya nggak keburu nih jadi district officer gitu ya, selama 1 tahun belakang tapi masih ingin menyelesaikan untuk DTM yang sistem lama, berarti teman-teman bisa sebetulnya mengerjakan club coach ini. Ya, tentunya harus minta kepada district officer. Nah, kemudian saya juga ingin mengingatkan bahwa kalau misalnya teman-teman sudah berencana mau jadi DTM, berarti teman-teman harus mengajukan diri sebagai area director. Kepada siapa? Boleh kepada officer yang sekarang aja, kepada district director, kepada area director bilang aja, saya berminat jadi area director untuk tahun depan. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya sekarang marilah kita mengenali program Speechcraft ya sesuai dengan topik saya. Oke. Nah, Speechcraft itu adalah satu program yang dirancang untuk bisa membantu klub
dalam membangun keanggotaannya, ya. Dan sebetulnya kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka yang sudah menjalankan program ini itu memang berhasil biasanya untuk menarik perhatian masyarakat umum untuk menjadi anggota dari klub-klub kita. Nah, biasanya kalau klub-klub yang menjalankan program Speedcraft itu akan banyak membernya, jadi tidak terlalu kerepotan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari klubnya. Oke. Nah, program Speedcraft itu sendiri ya saya perkenalkan, ini adalah kesempatan baik untuk Anda bisa mempraktekkan teknik dasar berpidato di depan umum, yaitu kepada anggota non-Toastmaster, karena targetnya dari program Speedcraft adalah mereka yang bukan anggota. Nah, program ini bisa ditawarkan juga sebagai bagian integral dari pertemuan klub Anda atau sebagai program terpisah dengan format seminar. Ya, tentunya ada keuntungannya masing-masing. Nanti saya akan jelaskan di dalam slide yang berikut. Ya. Nah, kemudian pelaksananya itu bagaimana? Pelaksanaan bisa dibagi dalam 4 pertemuan, 6 pertemuan atau 8 pertemuan dengan durasi 1-2 jam per sesi. Nah, silakan ya, itu boleh diatur sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Dan mungkin penekanannya yang saya ingin berikan adalah program ini tidak untuk for profit. Jadi teman-teman pada saat menjalankannya agar bisa mengcover biaya hanya sesuai dengan yang dikeluarkan. Jadi sebenarnya ini pesan dari Toastmaster Internasional ya, silahkan nanti boleh diperiksa lagi apa yang saya katakan ini. Oke, jadi tadi saya sudah sebutkan opsi dari pelaksanaan Speedcraft itu bisa 2, bersamaan dengan meeting club dan sebagai seminar terpisah. Jika bersamaan dengan meeting club, ini sebenarnya sangat menguntungkan buat klub. Walaupun ada pengorbanan lah sedikit gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita akan menggunakan sebagian waktu pertemuan dari klub reguler kita. Jadi orang yang mengikuti program kita pasti bisa hadir di pertemuan kita, bukan? Nah, jadi itu keuntungannya nanti bisa direkrut untuk menjadi anggota kita, ya. Nah, kemudian konsekuensinya adalah tentunya harus ada tambahan waktu, baik itu 30 menit atau 60 menit khusus untuk fokus program Speedcraft. Ya. Dan teman-teman, enaknya kalau bersamaan dengan meeting club tidak usah pusing mencari peran-peran, karena peran-peran itu tetap harus dilaksanakan, ya seperti biasa. Ada GE, ada penilai umum, kemudian juga ada table topic master, dan lain-lain ya tetap harus dijalankan. Oke. Nah, kemudian yang pasti, seperti tadi saya sudah tekankan, program ini akan bisa membantu menambah jumlah anggota baru di klub. Yang udah pasti jamnya karena bersamaan dengan yang biasa kita meeting ya pasti bisa, pasti orangnya bisa datang gitu ya. Nah, peserta Speedcraft disarankan hanya 5-10 ya. Kalau bersamaan meeting club, karena nggak kebayang banyak sekali gitu yang akan berbicara ya, dan kemungkinan kalau misalnya sampai diintegrasikan dengan meeting club itu mungkin nanti proyek di dalam Speedcraft-nya sendiri bisa lebih baik dikurangi ya, karena kalau enggak akan keburu gitu ya. Mungkin kalau bersamaan dengan meeting club malah lebih baik 5 aja lah gitu ya, jangan 10. Oke. Nah, sebagai salah satu alternatif lainnya, sebagai seminar terpisah, itu berarti nanti teman-teman akan mencari waktu khusus di luar waktu pertemuan klub reguler. Apa artinya? Dedikasi waktu penuh pada program Speedcraft. Nah, biasanya kalau yang seperti ini, itu akan membentukkan klub baru. Karena biasanya berarti akan terpisah dari klub yang biasanya. Dan mungkin orang-orangnya berarti bisanya ketemunya di waktu yang itu. Ya. Nah, untuk yang ini bisa mengakomodir ya sama lah 5-10 peserta, kalau misalnya lebih ya. Kalau lebih dari 10 itu sebenarnya agak berat. Ya, jadi sarankan menjadi 2 kelompok dengan 2 orang koordinator. Dan itu berarti bisa dikerjakan oleh 2 orang calon DTM. Ya. Mengapa? Karena kredit Speedcraft itu hanya bisa didapat kalau Anda adalah koordinator program. Ya. Anda bukan anggota tim ya, teman-teman. Anda harus jadi koordinatornya. Oke, dan berarti akan terus berjalan selama seluruh program ini berjalan. Tata cara pelaksananya bagaimana? Format pelaksanaannya hampir serupa dengan pertemuan reguler, ya. Nah, dan setiap pertemuan tetap harus ada peran-peran, ya. Yaitu siapa? Koordinator, yaitu orang yang memang yang menjadi koordinator yang memang rencana akan menggunakannya sebagai kredit DTM. Kemudian tetap harus ada pemandu topik spontan, ada penilai umum,
Pembicara sesi edukasi. Nah, ini nggak harus si koordinator ya, teman-teman. Boleh siapa aja. Jadi silahkan misalnya mau ajak aja salah satu anggota klub kita yang ingin mendapatkan poin untuk speech-nya atau gimana ya, boleh diajak aja untuk menjadi pembicara sesi edukasi. Kemudian harus ada penilai individu dan juga pencatat waktu. Karena kenapa? Peserta tidak akan bisa menjadi penilai. Ya, jadi harus ada penilai individu yang sudah kita persiapkan. Kemudian ini yang paling bawah adalah selain pencatat waktu ya seperti biasa ya, ada satu orang penasehat atau advisor per satu peserta. Nah, oleh karena itu ya, ini repot ya. Saya sih terus mikirin kalau udah sampai sini, aduh rasanya 5 aja deh, nggak usah banyak-banyak ya. Karena berarti apa? Berarti harus ada sejumlah advisor yang memadai. Karena sebetulnya biasanya nanti pada saat pelaksanaan ada sesi di mana ada advisor dengan si peserta Speechcraft itu berdiskusi selama 5-10 menit. Oke, nah sekarang saya maju ke yang berikutnya ya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, sebetulnya saya nggak masalah ya kalau misalnya mau sembari bertanya. Tapi kalau misalnya nggak mau, nggak apa-apa. Nanti di akhir kita ada khusus sesi tanya jawab. Ya. Baik, saya akan menyarankan begini, teman-teman harus aktif cari peserta. Mengapa? Karena pesertanya bukanlah anggota yang sudah jadi Toastmaster, oke? Bukan. Mereka akan dengan sendirinya menjalani program itu di dalam program Toastmaster. Ya. Nah, kita perlu membeli toolkit ya dari headquarter, tapi sebetulnya ini saya sudah baca-baca, mereka akan mengkonversi menjadi digital material soon. Dan teman-teman, sebetulnya saya sudah berikan, tadi ada link. Mungkin teman-teman yang lain boleh membantu saya mengcopy paste materi saya hari ini ada di biolinki.co/YeniMD. Ya, silakan nanti boleh diakses. Materinya sudah saya taruh semua di situ, termasuk slide presentasi ini. Ya. Nah, kemudian teman-teman nanti boleh persiapkan digital material atau beli ya supaya keren gitu, bagus ya. Dan kemudian silakan teman-teman juga mencari peserta dengan antisipasi rencana ketersediaan materi. Jadi misalnya kalau memang rencana beli, antisipasi sebulan lah baru bisa dilaksanakan karena materinya belum tuh udah datang. Ya, saya sih nggak yakin gitu cepat. Ya, biasanya sih saya antisipasi udah aja anggap sebulan lagi gitu. Walaupun 2 mingguan mungkin udah datang. Oke, ingat peserta bukan anggota Toastmaster. Ada beberapa opsi juga, saran saya, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman, boleh pasang pengumuman melalui HRD perusahaan, silahkan gitu ya, ditawarkan. Kemudian pasang pengumuman di media sosial, pasang pengumuman di forum Facebook yang terkait, boleh, yang menyangkut biasanya orang-orang yang butuh kemampuan public speaking seperti ini tuh orang HRD, orang sales, kemudian mungkin di manajerial ya, boleh ya, silahkan di marketing. Oke. Bisa juga buat flyer lalu sebarkan melalui WA groups ya, publikasi koran digital boleh juga, dan lain-lain ya, silahkan. Nah, ini untuk membeli paket materi, teman-teman bisa beli versi cetak ya dari e-commerce Toastmaster, biayanya $20 untuk 5 peserta plus ongkir ya. Jadi saya sendiri nggak tahu plus ongkirnya berapa, mungkin kira-kira aja lah sekitar $12 gitu ya. Soalnya saya biasanya kalau beli-beli produk kayak gini nanti toto ongkirnya sekitar 12-an, 14 gitu, seingat saya ya. Oke. Namun perlu diingat kalau teman-teman yang Toastmaster bahasa, ini dalam bahasa Inggris ya. Nah, dan berarti harus ada, kalau memang mau full disampaikan dalam bahasa Indonesia, harus ada penerjemahan. Tapi mungkin di TM Wijaya udah ahli nih mengkonversi dokumen Inggris ke Indonesia ya dengan cara yang sangat cepat ya. Paling tinggal diperiksa aja, bisa gitu ya. Nah, jadi di websitenya Toastmaster International E-Commerce itu udah ada pengumuman tahun 2021 akan ada versi digital untuk program Speechcraft. Oke, nah jadi kalau memang mau menjalankan bahasa Indonesia, silahkan boleh diterjemahkan saja dahulu. Nah, catatan saya, Speechcraft ini masih pakai program yang lama ya. Jadi nanti bisa dilihat nomor 1 itu icebreaker, nomor 2 itu organize your speech, nomor 3 itu get to the point, gitu ya. Nomor 4 body language dan seterusnya. Jadi masih pakai versi lama dari competent communicator. Dan saya ada feeling kelihatannya mereka akan mengubah nih begitu masuk ke versi berikut. Tapi sudah dikatakan di dalam website bahwa kalau teman-teman membeli paket sekarang di Desember atau Januari yang materi cetak itu tetap jangan khawatir karena kreditnya tetap bisa dipakai untuk mendapatkan DTM. Oke.
Nah, selanjutnya isu penentuan biaya peserta ya, teman-teman. Nah, seperti tadi sudah ditekankan, kita itu tidak boleh mengambil untung ya yang terlalu besar lah. Ya menurut saya sih wajar-wajar aja ganti biaya kita ya. Nah, pelaksana bisa meminta peserta membayar karena dengan membayar biasanya komitmen peserta juga akan menjadi lebih tinggi menurut teman-teman, menurut mereka ya. Dan itu terbukti sih, saya pikir saya udah juga berkali-kali ada yang free sama bayar. Kalau yang bayar mereka datang. Kalau saya punya klien perusahaan, saya kasih pelatihan. Kalau mereka bayar, mereka disuruh harus ganti rugi. Kalau nggak datang, mereka datang gitu ya. Jadi ada komitmen yang lebih tinggi. Besar biaya partisipasi peserta bisa dihitung untuk menggantikan biaya pembelian paket materi tanpa maksud membuat keuntungan yang signifikan. Kalau teman-teman mau, juga bisa dilaksanakan tatap muka, ya. Silahkan. Kalau memang dapat kliennya perusahaan nih, ya, misalnya nih, ya udah silakan kerjakan saja dengan fasilitas perusahaan, jadi nggak ada biaya, ya nggak ada biaya khusus gitu ya. Dan kalau memungkinkan ya peserta 5 orang mungkin bisa dengan pertimbangan social distancing, penjagaan jarak sosial ya di masa COVID ini, dan silahkan gitu ya. Atau kalau misalnya punya budget lebih mahal ya bolehlah. Silahkan menyewa fasilitas pertemuan hotel atau sejenis ya, tapi berarti itu akan ada charge lebih tinggi kepada peserta dan berarti kemungkinan pesertanya mungkin sedikit akan berkurang ya jumlahnya. Nah, kalau ada biaya sewa dan lain-lain silahkan juga diperhitungkan dalam biaya peserta, namun penekanannya adalah kita sebagai Toastmaster tidak mengambil keuntungan signifikan. Oke ya, teman-teman mohon maaf ya, takutnya lelah mendengar saya terus, tapi jadi kasih tahu aja kalau memang ada pertanyaan, saya senang juga ada interupsi ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Waktu pelaksanaan program Speechcraft itu idealnya 8 pertemuan ya. Nanti akan paham lah kalau udah lihat program seperti apa gitu ya. Jadi saran bisa 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Nah, program Speechcraft ini sudah dipisahkan dalam 8 modul dalam susunan yang diberikan oleh ini ya oleh Toastmaster Internasional. Nah, nanti ada saran juga untuk agenda pertemuan kalau mau 6 atau 4. Pertemuan harus disiapkan secara profesional dan semua pemegang peran hadir tepat waktu untuk menciptakan impresi terbaik bagi peserta program Speechcraft. Agenda pertemuan Speechcraft, nah ini secara reguler lah ya gitu, pokoknya secara umum garis besarnya seperti ini. Durasi totalnya 90-120 menit. Susunan kegiatannya lebih kurang seperti apa? Biasanya adalah pembukaan perkenalan, table topik, lalu pidato yang dipersiapkan, ya, dan penilaian individu. Ini kalau terintegrasi dengan rapat kita ya. Nah, jadi yang nomor 1, 2, 3 saya tandai red. Kenapa? Karena ini berarti yang bicara itu anggota klub yang kita tebengin gitu ya, yang kita tunggangi lah gitu ya. Saya mohon maaf kalau saya pakai bahasa Sunda kadang-kadang. Jadi ini pidato yang dipersiapkan dan penilaian itu tetap diberikan porsinya kepada klub yang kita integrasikan gitu ya dengan Speechcraft. Nah, kemudian nanti ada bagian di mana ada presentasi materi edukasi Speechcraft, lalu ada pidato Speechcraft. Nah, ini berarti pesertanya ya, pesertanya Speechcraft nih yang 5 itu. Dan juga penilaian individu. Kemudian baru ada pembahasan tugas Speechcraft untuk pertemuan berikutnya ya. Dan ini tuh kalau misalnya nanti tergantung pertemuannya nanti ada diganti dengan pertemuan pribadi sebentar gitu ya, chit-chat atau diskusi antara si advisor penasehat dengan si peserta Speechcraft. Ya. Kemudian nanti ada pertemuan, ada pengumuman dan lalu penutup seperti itu. Ini kalau terintegrasi. Nah kalau terpisah itu bisa lebih pendek, jadi 75 ke 90 menit dengan susunan kegiatan sebagai berikut. Ya. Jadi ada pembukaan dan perkenalan, lalu ada table topik, ada presentasi materi edukasi Speechcraft, ada pidato Speechcraft, penilaian individu. Nah, kemudian di sini ada pengarahan pembicara dan penasehat berpasangan 5-10 menit. Lalu pembahasan tugas Speechcraft untuk pertemuan berikutnya, pengumuman dan penutup. Oke. Ya, untuk pidato yang dipersiapkan ini begini. Jadi kalau saya sudah baca itu sebetulnya pidatonya itu banyak ya. Jadi teman-teman peserta Speechcraft itu kalau 8 pertemuan diharapkan 7 pidato selesai. Ya, lebih pendek dari normal ya. Jadi contohnya seperti icebreaker itu cuma 2-3 menit, bukan 4-6 seperti biasa ya. Kemudian organize your speech itu kan biasanya 5-7 ya. Nah, ini cuma 3-5.
Ya, to the point juga sama 3-5, mengantisipasi jumlah peserta. Nah, seandainya kita menyusun jadwal dan kita ternyata terintegrasi dengan rapat dari kita dan tidak sanggup untuk menyelesaikan sebanyak itu, berarti kita minimum setiap peserta itu harus selesai sampai 3 gitu. Ya, jadi misalnya ada peserta yang tidak hadir gitu ya, misalnya nih tidak hadir 1 kali, berarti dia kan ketinggalan tuh speech yang itu. Jadi mungkin dia bisa melakukan di yang berikutnya, pertemuan berikutnya. Oke, baik ya. Coba saya akan melihat dulu, takut teman-teman bosan dengan yang saya nyatakan. Saya cek dulu dengan chat apakah ada, ya mohon maaf ya tadi ada kayak auto text. Saya juga baru sadar kayaknya itu dari template. Oke ya, sudah saya hapuskan, mohon maaf. Nah betul ya, jadi Bu Rona ini memang betul seperti pertemuan Toastmaster biasa tapi untuk umum. Oke ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, sekarang saya akan masuk ke detailnya. Kita kupas ini kulit bawang ya. Kita lihat isinya seperti apa. Nah, komponen dari program Speechcraft. Untuk yang pertama ya, teman-teman akan membahas mengenai pertama ada kuesioner yang akan disampaikan. Nah, mungkin saya harus share yang lain ya sebentar. Ini saya kebanyakan window saat ini. Nah, kalau teman-teman masuk ke dalam itu ya, program Speechcraft, materi Speechcraft saya, harusnya bisa lihat coordinator guide ya. Kemudian selain itu juga ada satu lagi namanya workbook ya. Nah, saya bisa tunjukkan di sini. Di sini sudah lengkap sekali. Nah, kalau teman-teman mau mendapatkan DTM, itu berarti teman-teman harus jadi koordinator ya. Bukan bagian lain, harus jadi koordinator. Oke ya. Jadi saya mau langsung masuk ke halaman yang ini nih. Nah, ini nih. Oke, ini sudah ada jelas untuk outline setiap dari setiap pertemuan ya. Oke. Jadi di sini pun sudah ada agenda. Nah, yang saya rangkum di dalam PowerPoint itu sebetulnya saya sudah rangkum dari sini ya. Dan di sini sudah jelas siapa saja personel yang bisa melaksanakan. Oke, dan sangat detail ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Untuk selamat datang ngomong bicaranya apa, kemudian introduction bicaranya apa, ya. Lalu nanti masuk ke dalam discussion importance of good public speaking skill ya. Ini saya kasih contoh yang pertemuan 1 dulu aja ya. Sebenarnya ini panjang sekali, jadi nanti teman-teman bisa langsung melihat ke dalam manual yang sudah saya sediakan ya. Nah kemudian nanti ada pembagian Speechcraft workbook ya. Dan di Speechcraft workbook itu sudah ada lembaran-lembaran kerja. Salah satu contohnya adalah evaluasi dari kemampuan berbicara yang saat ini. Oke, ada kuesioner how do you stand as a speaker. Ya, ini udah ada di buku dan tinggal dijawab. Kemudian ini sudah ada petunjuknya juga sangat detail. Berikan waktu 3-5 menit untuk melakukannya. Ya, baru nanti masuk ke table topik pengenalan. Ini dengan asumsi tidak terintegrasi ya, yang ini ya, ini yang berdiri sendiri. Oke. Kemudian educational presentation, memilih speech topik. Oke, bagaimana memilih topik dari sebuah pidato gitu ya. Kemudian baru evaluasi. Oke, jadi nanti ada diperkenalkan speech evaluator. Nah, ini boleh ngambil dari club member gitu ya. Oke, kemudian nanti akan memberikan contoh yang baik sebagai evaluator. Nah, si peserta itu tidak akan jadi evaluator sampai terakhir kalau saya perhatikan dari manual ini. Tapi mungkin kalau menurut saya sih, mungkin nanti boleh dicoba saja gitu ya. Kalau misalnya kita kurang jumlah orangnya, mungkin kalau udah beberapa pertemuan, bolehlah gitu ya. Mengapa tidak? Kemudian diskusi dari assignment untuk yang berikutnya. Lalu ada GE seperti biasa, penilaian umum, lalu pengumuman dan tutup. Nah, jadi ini contoh pertemuan 1 ya, nanti teman-teman bisa lihat juga pertemuan yang lain. Saya pergi ke rangkuman saja. Nah, di dalam rangkuman ini, di sini intinya yang pertemuan 1 itu pakai bab 1, 2, dan 3. Ya. Bab 1, 2, dan 3 dari workbook. Ya, dari workbook. Ya, jadi ini merujuk kepada workbook-nya peserta. Oke. Kalau pertemuan 2 ini merujuk ke bab 4 dan 5
dari yang workbook peserta. Kemudian, nah, karena kita sudah menjelaskan icebreaker, pemecah kebukuan di pertemuan pertama, nanti di pertemuan kedua itu langsung setiap orang akan menyampaikan pidato selama 2-3 menit. Nah, makanya berarti kalau misalnya ada 5 peserta, berarti akan terpakai sejumlah 15 menit. Kalau 10, berarti akan terpakai sejumlah 30 menit. Lebih sih sebetulnya ya. Karena kan kalau misalnya 2-3 menit, kadang-kadang orang menyelesaikan baru 3 menit 30. Ya. Dan saya pernah mengalami juga kalau peserta-peserta baru itu ada yang memang orangnya senang bicara gitu ya. Jadi nanti tahu-tahu bisa-bisa 10 menit ya, kita terpaksa harus meng-cut gitu ya. Jangan kelamaan, karena nanti berarti tidak cukup waktunya untuk yang lain. Selanjutnya untuk pertemuan 3, ini berarti merujuk kepada bab 6 dan 7 dari workbook ya. Ini get to the point ya, ini ya bahasa Indonesianya saya mudah-mudahan tidak salah, berbicara langsung pada intinya. Kemudian bab 7 penilaian pembicara ya, evaluation ya. Kemudian nanti si peserta di pertemuan 3 akan menyampaikan pidato mereka tentang organizing your speech ini ya, menyusun pidato Anda. 3-5 menit per orang. Kemudian pertemuan 4 ini merujuk kepada bab 8 dari workbook body language ya, tubuh Anda berbicara. Kemudian peserta akan menyampaikan pidato berbicara langsung pada intinya berdasarkan dari pengarahan di sini ya. Selama 3-5 menit per orang. Jadi kelihatanlah polanya ya sekarang ya. Ini dijelaskan, nanti pertemuan berikutnya si peserta akan berpidato. 5 diajarkan variasi vokal, nah kemudian peserta menyampaikan pidato bahasa tubuh. Ya, sesuai dengan yang sebelumnya. Pertemuan 6 bagaimana mengatakannya, how to say it ya. Peserta akan menyampaikan pidato variasi vokal selama 3-5 menit per orang. Pertemuan 7 pembahasan untuk pertemuan terakhir. Nah, kenapa? Karena ini kan udah mau pertemuan terakhir. Nah, jadi waktu pertemuan 7 membahas apa yang akan dilakukan di pertemuan 8. Karena pada saat di pertemuan 8 itu sebetulnya peserta akan diminta memegang berbagai peran dan kemudian keluarga atau teman boleh diundang hadir untuk showcase ya. Nah, jadi di sini nanti peserta akan menyampaikan pidato how to say it ya di pertemuan 7 merujuk ke yang sebelumnya dijelaskan gitu ya. Dan waktu di pertemuan 8 itu udah final gitu ya, final apa yang sudah dipelajari, mereka akan membuat pidato sendiri 3-5 menit mengintegrasikan apa yang sudah dipelajari dari pertemuan 1-7, lalu mereka showcase gitu ya. Mereka showtime di panggung menunjukkan semuanya itu. Nah, saya berpesan jangan lupa mengundang para peserta Spacecraft bergabung menjadi anggota Toastmaster saat ini ya. Sangat penting. Oke. Nah, teman-teman, tadi saya sudah perlihatkan sedikit untuk manual koordinator per pertemuan ya. Nah, saya tadi sudah memperlihatkan untuk yang satu pertemuan, saya sekarang mau kasih lihat juga ya. Ini untuk sesi 2 dan seterusnya ya. Nanti bisa detail saja dibaca ya. Saya mau langsung saja berangkat ke paling bawah ya dari halaman belakang. Nah, di sini ada saran kalau teman-teman mau mengerjakan dengan sesi yang lebih sedikit pertemuannya. Jadi ini sebagai contoh untuk 4 kali pertemuan ya. Berarti teman-teman langsung sesi 1 itu isinya ini. Ya, ini nah jadi bedanya ada selection, speech topic, terus ada ini masih sama ya seperti yang sebelumnya sebetulnya ya. Mungkin yang kedua yang beda. Nah, kita lihat ada icebreaker. Oke. Ini sama, ada advisor juga. Mungkin berarti dipersedikit ya ininya proyeknya. Organize your speech. Get to the point. Udah selesai. Berarti kalau misalnya cuma 4 pertemuan, cuma sampai get to the point nih. Nggak sampai semuanya. Jadi rasanya bisa ya sebagai opsi. Oke, nah kalau 6 gimana? Kalau 6, ini sama juga ya seperti yang sebelumnya. Ini ada icebreaker, organize your speech. Berarti ini sampai 6 kayaknya. Get to the point, kemudian your body speak. Vocal variety, udah. Nah, berarti berhenti di sini. Oke ya. Jadi teman-teman bisa silahkan. Ya tentunya mungkin lebih enak buat kita kalau kita cuma 4 pertemuan aja kalau begitu. Ya. Jadi ya lebih singkat buat kita sebetulnya usahanya, effortnya. Tapi mungkin dampaknya adalah ya tergantung ya apakah pesertanya merasa itu sudah cukup. Ya sebenarnya sih kita akan di akhir tuh selalu mengundang peserta ini untuk jadi anggota kita.
Oke ya. Nah, kemudian ini guideline untuk advisor ya. Sebenarnya saya ada terpisah juga, udah saya sediakan di link materi saya. Ya, silahkan. Nanti boleh dimanfaatkan. Oke. Nah, kemudian juga, oke ya. Yang perlu dipertimbangkan juga bagaimana peserta itu apakah lihat level mana juga ya, karena saya juga gini ya, saya pernah melakukan program sebenarnya bukan Swisscraft tapi mirip gitu ya, mirip Swisscraft, sebenarnya pesertanya sangat jauh sekali dari kemampuannya itu agak jauh gitu, jadi dan kebetulan karena program bahasa Inggris cukup berat gitu, karena pusing banget gitu ya, kacau banget gitu bahasa Inggrisnya, tapi ya it's on a good side, kita tentunya pasti lebih gampang ngajakin mereka gitu ya untuk bergabung dengan Toastmaster karena mereka akan mendapatkan manfaat yang mungkin lebih besar dibanding yang lain. Oke, baik. Nah, jadi saya sebenarnya lebih cepat 5 menit dari rencana saya untuk berbicara 45 menit. Tapi saya mungkin akan tunjukkan sebentar ya mana ya. Oke ya, jadi teman-teman tadi sudah lihat ya bahwa ini ada materi-materi yang saya berikan dan seperti yang ini pun yang bentar ya saya harus share screen aja. Nah, jadi di sini how to be Scrap Advisor ini udah ada ya. Jadi nanti boleh mengikuti ini. Yang pasti si Scrap Advisor itu kita akan minta bantuan kepada anggota. Nah, mungkin ada pertanyaan begini, apakah koordinator boleh jadi advisor buat semua? Ya, menurut saya sih ya bukan nggak bisa gitu ya, tapi akan berat ya teman-teman. Itu sama kan kayak mentoring, ya itu sama kayak mentoring. Dan kemudian berarti pada saat berdiskusi, alokasi waktu diskusi itu harus dipikirkan bagaimana caranya gitu ya kalau beberapa orang. Oke. Dan untuk workbook nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ini sudah ada. Jadi bisa lihat ya, tadi yang saya bilang chapter 1, bab 1, bab 2, dan seterusnya itu, ini udah ada di sini. Oke, jadi tinggal diikuti saja. Tidak terlalu susah, ya. Dan bahkan seperti kuesioner juga sudah disediakan. Jadi tinggal teman-teman nanti pakai saja materinya gitu. Ya. Oke, kemudian di sini ada, lagi materi saya udah ada di sini ya. Kemudian di sini ada flyer. Ini sih cuman covernya ya, jadi saya nggak punya kontennya. Ini cuman covernya aja, saya dapat download. Paling di sini ada apa nih? Expanding your horizon. Nah ini mungkin untuk orientasi kepada Oke. Oh ini sebenarnya materi-materi ya. Oh ya saya baru ingat dulu saya mengerjakan ini. Saya sempat pernah mengerjakan ini. Project. Baik, mungkin saya lihat lagi apa yang ada di sini. Udah ya. Jadi di sini ada sertifikat koordinator. Coba kita lihat yang tanda tangan siapa. Oke, ada VPI, klub presiden. Oke, ya. Jadi nggak masalah, bisa. Kemudian di sini untuk partisipan, koordinator yang tanda tangan juga ya. Presiden dan klub presiden. Oh nggak ada ya, malah presiden klub presiden. Berarti memang ini harus dengan pengetahuan presiden dan VPI. Oke, baik. Mudah-mudahan tidak lelah mendengarkan penjelasan saya dan semoga cukup jelas. Mohon maaf dengan gangguan teks yang running text tadi. Oke, silakan. Mau bertanya apa? Kalau saya sih bukan bertanya, Bu. Ya. Mungkin memberikan ide saya gitu. Oke, jadi kalau bayangan saya mungkin nanti bisa dilakukan. Kalau buat kita kayaknya kalau 8 kali kayaknya capek banget ya. Ya, mungkin kita 4 aja ya. 4 aja sih sepertinya. Kan boleh. Kalau 8 itu kayak 2 bulan komitmennya perlu sangat banyak gitu ya. Jadi kalau 4 kayaknya udah pas. Terus nanti kan ada biaya ya, ada biaya. Saya hitung-hitung dikit lah. Jadi kalau misalnya 10 peserta nanti bisa dapat ya kalau murah dapat 4 juta 4 juta in total. Jadi nanti kita bisa kasih ke para orang-orang panitia uang bensin atau uang kota lah gitu.
Ya, jadi, cuman kalau dengan bias gitu kayaknya jadi dianggap menguntungkan, tapi aku nggak tahu ya. Silakan aja. Kalau saya sih terus terang kebayangnya seorang cuma ditarik sekitar 500.000. Ya, sama betul, 500.000 per orang, 10 orang peserta. Nanti ya nanti nggak terlalu banyak lah. Ya, gantiin materi dulu, kemudian ini betul. Ya. Terus apa lagi ya? Kalau berhasil sih nanti, kalau prediksi saya mungkin dapatlah 50% atau 70% orang-orang yang tertarik orang-orang tersebut jadi tertarik masuk Toastmaster. Ya, mudah-mudahan. Gitu. Nah, pas nih Fajar bisa mengerjakan untuk buat DTM-nya. Itu ide saya aja, Bu. Loh, kan kita butuh koordinator. Nah, nanti beresin ya lu beresin dua pet dulu jadi ya. Ayo, jangan malas. Yuk, boleh. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Saya mau tanya DTM-nya ini. Wijaya. Yang tadi kan yang 8 pertemuan sama 4 pertemuan. Yang 4 pertemuan waktunya sama nggak seperti yang 8 pertemuan? Sama sih, disarankannya 1-2 jam. Jadi tergantung aja kita berapa pesertanya, karena kan kalau pesertanya lebih banyak berarti kita agak sedikit lebih lama ya. Karena sebetulnya practically pesertanya itu pasti akan selalu berbicara di satu pertemuan itu. Pidato terencana, walaupun waktunya pendek. Oke. Yang kedua itu tadi biayanya, berarti kita yang patok. Untuk misalnya saya buat 4 pertemuan. Ya. Itu kalau nggak ada minimalnya, apakah kalau gratis kan ya mungkin nggak komitmen ya. Kalau misalnya hanya 100.000 pun boleh ya, seperti itu ya? Boleh banget. Mau 100.000 per orang juga nggak masalah. Berarti kan cuma nge-cover itu, cuma nge-cover biaya materi. Sama sertifikatnya kan supaya asli. Oke. Lalu yang saya mau tanya lagi, boleh nggak dalam sesi Zoom ini ya? Boleh aja sih. Kalau saya sih melihatnya boleh, kenapa nggak boleh gitu. Cuman berarti pada saat nanti akan ada yang itu tuh yang pas diskusi advisor sama peserta berarti harus dibuat breakout room. Oke. Satu lagi di tim ini. Kalau misalnya kita bilang daftar 5 orang, tapi sampai kan 4 pertemuan. Tiba-tiba sampai 2 pertemuan, 2 orang nggak ikut, tinggal 3. Apakah itu tetap masih termasuk sah ya? Harusnya nggak apa-apa sih. Harusnya nggak masalah, tapi dengan catatan nanti harus ya sebetulnya kita bisa begini ya, kita bisa lihat pengajuan DTM. Coba saya lihat. Saya pernah ngirim ya ke aplikasi DTM ke Wijaya ya. Coba. Sebenarnya harusnya nggak masalah kalau pesertanya berguguran. Yang penting pernah jadi koordinator, kemudian nanti kalau presidennya ini tanda tangan, gitu kan? Sebenarnya itu sih. Saya pernah kirim ya ke DTM Wijaya. Coba aku lagi ngintip dulu. Yang saya kirim kok ini nggak ada ya. Harusnya saya pernah ngirim form untuk aplikasi DTM. Application. Coba adanya apa? Application. Kok nggak ketemu ya? Mungkin harus cari di Google aja. Ya sebenarnya yang penting sih lihat itunya ya. Coba kalau saya Google, ketemu nggak nih? Application for DTM. Nah, ini ada nih. Berarti prosesnya ya DTM-nya, enggak hasilnya ya kayak manapun, yang penting kita udah proses buat dapat kreditnya ya. Betul. Maksudnya itulah mungkin. Iya. Nah, kalau lihat ini ya, ini kan aplikasi untuk DTM. Diminta 2 pet. Oke. Terus nanti distinguish Toastmaster project-nya apa? Diselesaikan kapan? Terus club officer, kemudian district role,
Club mentor atau klub. Nah, ini nih pas di sini tuh. Nih, cuman ditanyanya apa? Ditanyanya workshop name-nya apa? Kapan dilaksanakannya? Udah, cuman gitu doang. Nah, tapi nanti si yang Speechcraft itu kelihatannya harus ada yang disubmit itu. Cuman saya sendiri nggak tahu, nanti paling cek sama officer aja ya. Saya kemarin sempat tanya-tanya sih ke Ivy Law sama ke Zilva, dan mereka pun kayaknya nggak begitu paham untuk yang Speechcraft. Ini sih sebetulnya tuh tinggal di-submit sama ininya, di-submit sama klubnya. Cuma memang harus ada buktinya sih. Oke. Gitu, buktinya harusnya sertifikat itu. Oke, baik. Semoga terjawab. Terima kasih. Yang lain mau bertanya, silakan. Itu Bu Rona nanya sih special project. Special DTM project. Nah, kalau saya lihat special DTM project itu ya, itu kelihatannya sesuatu yang mirip dengan HPL. Tuh, sesuatu yang mirip dengan HPL. Jadi kalau misalnya saya ke sini, coba. Nih ya, jadi complete DTM project required to implement their project of their own design. Nah, berarti kan ini harus mendesain sendiri. Kalau saya sih kepikirnya terus terang bikin seminar, gitu, paling kayak gituan, bikin seminar, bikin workshop, gitu ya. Kurang jelas juga sih ini, nggak tahu ini. Mungkin nanti boleh ditanya ke DTM Agustinus atau boleh ke Ivy atau ke ini, ke Officer District. Karena dulu saya tuh HPL ini tuh. Dulu tuh saya ini HPL. Jadi saya ngerjain HPL sama saya ngerjain satu lagi yang namanya, yang ini nih sebetulnya yang dari tadi saya sudah tunjukkan. Coba saya balik lagi ke situ. Oke, saya tutup dulu. Ini nih. Ini nih, dulu saya mengerjakan ini. Dari sini ya, saya ambil yang part 2 leadership. Saya waktu itu saya malah punya materinya ini. Mudah-mudahan belum hilang, kayaknya masih ada. Kayaknya masih ada. Saya ngerjain ini dulu. Jadi saya bikin workshop full. Kebetulan waktu saya ngerjain ini, saya itu berada di klub yang meetingnya benar-benar strict, cuma 60 menit. Strict 60 menit. Jadi saya bilang, saya mau ambil keseluruhan waktu Anda ya, 60 menit gitu. Jadi saya benar-benar kerjain ini 60 menit dan saya take over klub meetingnya itu. Dulu saya lagi pas di Amerika ini, ngerjain ini. Terus yang special DTM project-nya saya ngerjain yang itu, yang seminar David Pranata. Waktu itu saya mengerjakan tahun 2015. Oke, jadi mungkin itu sih, cuma saya nggak tahu, nanti boleh dipastikan lagi dengan officer. Nah, Youth Leadership Program itu betul, mirip kayak Toastmaster. Kayak Toastmaster tapi buat anak-anak. Sama kok. Jadi berapa kali pertemuan, Bu? Mirip kayak Speechcraft, tapi buat anak-anak. Oh. Oke. Nah, wah, ini Your Leadership menarik juga nih. Ya. Nah, Pak Wijaya itu betul, sebenarnya webinar yang kemarin itu harus diklaim. Jangan kelamaan. Diklaim sebagai penyelesaian salah satu proyek. Gitu ya? Sayang banget kalau memang dicek, kalau memang bisa itu di TM project, ya udah itu di TM project. Cuman kalau saya sih gini, susahnya tuh kan kalau pengalaman saya, biasanya kalau yang ngerjain gitu-gitu itu, aku tuh harus submit ke Education Award. Jadi bukan terus udah ngerjain, udah lepas gitu, enggak. Tapi
kita udah selesai, kita harus submit. We have to submit something. Form tertentu atau apa gitu. Usually ada di dalam manual. Nah, jadi kayak Switchcraft itu kan aku kan dapat download yang aku ketemu. Itu mungkin ada halaman yang nggak ada. Gitu. Aku tuh punya versi yang lebih lama lagi kan dulu ngerjain. Nanti saya minta bantuan ajar kayak. Mana ya, saya tuh ada yang materi yang lebih lama lagi gitu, udah sampai tahun berapa itu udah. Tapi ya seperti itulah teman-teman, harusnya sih tidak terlalu susah ya. Jadi silakan aja nanti teman-teman mencoba untuk bisa ya satu persatu lah. Kalau saya sih ngerasanya setiap kali, saya punya yang tahun 2009 nih, 2009. Jadi setiap kali kita mengerjakan berbagai hal ya kita jangan lupa mensubmit. Nah ini nih, saya ternyata ada nih yang lama. Bentar ya. Nah, jadi teman-teman ada missing page dari yang saya kasih ke teman-teman itu. Nah, ada ini nih tuh. Harusnya pas sudah selesai harus masukin ini. Ini biasanya disubmit. Oke. To receive distinguished sorry. Bukan yang ini ya, benar. Recognition letter. Enggak ada ya, bentar. Ini yang lebih lama ini, versi lama. Benar ya? Atau jangan-jangan benar yang tadi? Benar sih ini, tuh ya, completion date, tuh. Harus dikirimkan ini. Jadi ini tuh harus disubmit, biasanya ke Education Award. Yang aku nggak tahu tuh bisa online nggak sekarang. Karena ini kan very, very old one, 2009. Oke. Nah, tuh kan sayang tuh udah pernah ngerjain youth leadership, pastinya diklaim itu. Bantu aja dulu, bantu sekolah Pak Endran. Harus jadi koordinator sih kalau saya baca. Ya, ya. Oke, baik. Apalagi? Saya mau bertanya lagi, siapa? Yang lain? Edwin, tadi Pak Edwin bertanya. Pak Edwin ada bertanya. Pak Edwin, oh ya, apakah programnya diperuntukkan untuk anggota baru atau bagaimana? Oh ya, jadi Pak Edwin, kalau program Speechcraft itu dibawakan oleh anggota Toastmaster yang member Toastmaster yang sudah member dan levelnya udah tinggi karena mereka sudah memiliki semua kemampuan itu. Nah, pesertanya siapa? Pesertanya adalah masyarakat umum yang belum menjadi anggota Toastmaster. Nah, kalau Pak Edwin itu sudah berencana mau jadi anggota Babat kan? Kalau saya tidak salah dari Sabrina di Januari. Nah, berarti nanti Pak Edwin itu udah nggak usah lah ngambil program Speechcraft. Karena dengan sendirinya selama Pak Edwin mengerjakan Pathway akan mendapatkan semua kemampuan tersebut yang diajarkan di Speechcraft. Gitu. Mungkin itu sih, tapi kalau misalnya merasa pengen ikut juga ya sebenarnya sih nggak apa-apa aja sih kalau saya sih ngelihatnya. Materinya sih ini sebenarnya materi yang dalam pembagian modul yang versi lama. Tapi sebetulnya yang versi Pathway sekarang juga banyak mengincorporate dari yang lama sih, gitu. Dengan berbagai enhancement. Oh, di tim ini satu lagi lupa tanya, itu koordinatornya berarti bukan pembicaranya atau pembawa acaranya kan? Nggak usah. Oh, Jadi koordinator dia itu mengatur acaranya aja. Ya, koordinator itu kayak event organizer. Oke. Tapi it's fine if you think you want to be the speaker gitu. Kalau misalnya Pak Wijayanya pengen jadi speaker nggak apa-apa. Oh boleh ya. Okay, ya. Tapi yang penting fungsi dari koordinator itu sendiri yang betul-betul dilaksanakan oleh Pak Wijaya. Ada yang mau tanya lagi teman-teman? Yang lain? Kita semua buka video, kita sambil foto. Yuk, saya minta bantuan siapa ya? Toastmaster Fajar ya. Foto. Yang lain kita buka foto semua. Ya, oke. Semuanya. Pak Hendra, sambil nyetir nggak apa-apa Pak Hendra. Supir yang nyetir. Eleos. Ayo. Jumiati. Nyalain dulu. Oke lah ya, kita mulai aja ya. Ya. Sip. Siap, kita 2 kali foto ya. Oke. 1, 2, 3. Oke.
Bentar, di save dulu. Oke, sekarang mau pakai gaya apa ini? Gaya bebas ya? Gaya bebas ya? Bebas. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke, sip atuh ya. Nah, thank you. Oke. Nanti saya langsung kasih ke Pak Wijaya aja ya. Terima kasih. Teman-teman, ada yang mau tanya lagi kepada DTM Yeni? Bu Ayu, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Pak Wijaya. Kalau nggak ada yang ditanya itu 2 kemungkinan. Oh, Edwin mau tanya lagi, silakan. Jelas. Apa? Terus Mas Edwin mau tanya apa? Halo. Pak Edwin mau tanya apa? Halo Pak Wijaya. Ya. Ya, silakan Pak Edwin. Saya mendengarkan kok. Kayaknya koneksinya lagi kurang bagus. Wijaya. Mohon maaf, kurang ini. Oke, kedengaran Pak Oke, Wijaya. Pak Boy, silakan Pak Boy. Oke, Oh, silakan kasih. ya, Pak Edwin, gimana? Ya. Mau tanya apa, Pak Halo. Edwin? Ya, saya Oke. kedengaran. Yang saya ingin tanyakan, apakah program Pathway itu lebih kurang sama dengan program yang akan dijelaskan tadi gitu? Bedanya di mana gitu? Program Pathway-nya. Oh, beda sekali. Oh, iya, beda. Kalau Pathway itu, kalau Pathway itu Pak Edwin itu akan memilih pengen karirnya apa. Misalnya Pak Edwin merasa saat ini orangnya belum lucu, jadi mau ambil engaging with humor. Nah, nanti programnya itu harus ada proyek-proyeknya, ada yang disuruh dipaksa melucu, gitu ya. Kayak saya benar-benar nggak lucu orangnya. Terus saya disuruh ngelucu, ya garing lah, tapi biarin lah, saya belajar terus. Tidak pernah putus asa berusaha menjadi lucu gitu. Nah, itu kalau ambil PET engaging with humor. Nah, kalau misalnya Pak Edwin pengen ngambil PET misalnya kalau presentation mastery. Nah, presentation mastery itu memang agak ada kemiripan sama Speechcraft ini. Tapi ada beberapa hal seperti misalnya mengenali communication skill dan kemudian juga mengenali apa lagi ya, saya jadi lupa karena saya sebetulnya udah di level 3 untuk yang presentation mastery itu sekarang. Jadi proyeknya itu jauh lebih bagus di Pathway sekarang. Misalnya ya Pak Edwin di elektif itu ada bikin podcast, ada bikin blog, ada menjadi discussion panelis di diskusi gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin bentar ya, ini teman-teman sebenarnya udah lewat waktunya, nggak apa-apa nggak? Keberatan nggak? Atau mau ditutup dulu? Lanjut aja, lanjut ini dikit ya. Soalnya Pak Edwin itu belum pernah lihat portal Pathways, makanya nggak paham. Beda sekali dengan yang kalau kita yang jalanin sekarang ya. Jadi saya kasih lihat aja nih dengan cepat-cepat ya, supaya nggak terlalu lama juga. Nah, jadi bisa lihat ini adalah kalau misalnya sebagai member nanti bisa mengakses portal ini ya. Nah, portal ini nanti kita kalau pilih Pathway, kemudian kita masuk ke Basecamp, nanti saya masuk ke dalam Basecamp, kebetulan saya anggota 2 klub. Nah, nanti Pak Edwin itu akan dapat melihat modul Pathways yang sudah dipilih. Nah, nanti kalau jadi member nanti harus milih soalnya 1 dari 11. Nah, kalau saya sendiri saat ini saya sekarang lagi jalan PET keempat ya. Jadi saya yang udah ini kan yang belum selesai. Kalau yang udah completed itu saya udah ada nih 2. Tuh ya. Udah ada 3 malah, tapi yang ini saya nggak anggaplah. Effective coaching sama engaging humor saya udah selesai ini ya. Nah, sekarang yang saya lagi jalan itu untuk yang presentation mastery sama visionary communication kalau yang 1 dari 11. Kemudian ini saya ada program khusus yang saya lagi jalankan juga. Nah, jadi nanti kalau Pak Edwin masuk, melihat, sorry, saya salah klik ya. Maksudnya saya open kurikulum, bentar. Saya balik dulu. Nah, jadi kalau saya open kurikulum di sini, nah nanti Pak Edwin akan melihat, kalau Speechcraft program itu benar-benar cuma ngomongin yang basicnya banget. Sangat basic.
Oke, tapi kalau misalnya di sini seperti saya mengerjakan visionary communication, kalau level 1 sama icebreaker ya. Terus tapi udah langsung di level ini masuk ke research presenting. Nanti yang body language sama voice itu segala macam udah dengan sendirinya masuk ke dalam berbagai modul ini. Ya. Ini saya kasih lihat dulu aja ya, ini level 2. Nah, kalau udah masuk level 3, nanti udah mulai ada elective project ya. Bisa dilihat elective project itu nanti harus selesai 2 dari 14 item nih, macam-macam. Ya proyeknya, cuman harus nyelesain, tapi kita cuman diminta nyelesain 2. Level 4, apalagi, level 4 lebih banyak lagi, ya nih, buat podcast, bikin sosial media, difficult audience, bikin blog, dan sebagainya. Nah ini kehebatannya Pathway itu banyak sekali pilihannya. Ya, kalau nanti di level 5 baru, ini ada lagi elective project. Nah nanti kalau PET yang berbeda ya, yang saya ketahui itu mulai dari level 3 itu beda banget. Di sini nih beda. Yang ininya beda-beda semua. Ya, communicate change, kemudian juga ada develop your vision. Ini karena saya ambil visionary communication. Nah, kalau misalnya saya masuk ke PET yang lain itu beda lagi. Nah, kemudian di dalam setiap dari modul ini ya, nanti Pak Edwin itu akan saya ambil yang udah lebih atas. Coba aku activate aja, nggak masalah, di launch. Kalau saya belum masuk ke situ ya. Jadi nanti akan ada e-learning modul ini. Nah, e-learning modul ini nanti buat Pak Edwin belajar. Belajar satu persatu dipelajari, kemudian nanti ada proyek yang harus diselesaikan. Gitu. Jadi bukan sembarangan bikin. Kalau yang disebut prepared speech, di dalam setiap pertemuan kita, pidato yang dipersiapkan itu, kita itu memang sudah mempersiapkan sebagai hasil pidato, sebagai hasil dari modul yang kita buka ini. Gitu. Ya. Jadi, nah seperti ini nih contohnya. Nah, jadi nanti ada penjelasannya, terus ada checklistnya bisa di-download. Nah, kalau di sini kelihatan, berarti saya harus buat pidato 5-7 menit tentang apa? Tentang pengalaman saya membuat communication plan, gitu. Nah, nanti ada kuesionernya, ya saya next dulu aja. Nah, terus nanti biasanya ada video, dan di sini ada berbagai worksheet. Ya, nanti bisa dijalankan. Saya kasih lihat aja. Mana ya, biasanya ada video. Nggak ada. Nggak ada video ya kali ini. Coba. Tapi biasanya ada video, terus nanti bisa ditonton. Oke, kemudian nanti terakhir baru, nah pas di sini nanti yang ini biasanya diminta saya minta download untuk dikasih ke evaluatornya. Nah jadi kalau untuk Speechcraft itu versi sangat mini dan basic skills, ya. Jadi kalau untuk PET ini udah masuknya ke advance, gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa melihatlah perbedaannya. Kalau yang di Speechcraft itu kita nggak bukan itu level paling bawah gitu ya dari kemampuan komunikasi gitu untuk pidato publik. Baik, semoga jelas. Cukup jelas Bu ini. Ya, syukurlah. Tapi kira-kira itu berapa lama tiap melewati PET itu? Waktu yang kita butuhkan untuk. Oh, tergantung Bapak. Bapak mau ngebut, mau santai? Kalau misalnya satu PET itu ada 15 speech. Satu PET itu ada 15 project. Kalau sanggup ngerjain 1 bulan 2 project, silahkan, berarti cepat. Kalau misalnya 1 bulan sanggup 10 Terus kaitan project, dengan pertemuan ya. Kalau kita kayak gini itu berapa kali? Kan tergantung juga dapat giliran nggak bicara. Gitu. Kalau misalnya contoh nih, teman saya ada yang namanya Aryo dari SCBD. Dia cuman 1 PET itu 150 hari. Kenapa? Karena dia gila, setiap hari dia meeting klub yang lain dia datengin semua. Dia bicara di berbagai klub. Tentu saja bisa. Tapi saya sendiri sudah ngalamin. Saya 1 PET pertama saya 2 tahun. Karena saya nggak kerja-kerjain. Apalagi kalau nggak dikerja-kerjain berapa tahun, mau 5 tahun juga boleh, 10 tahun, 20 tahun juga bisa. Kalau nggak dikerjain gitu. Seperti itu. Karena kita programnya self-paced. Iya, ini. Ya. Ini. Terima kasih. Baik. Ya, gimana? Ini ada ditanya Pak Bob. Gimana Pak Bob? Speechcraft koordinator manualnya ada di Pak W nggak? Ada di Basecamp nggak? Basecamp Pak W? Nggak ada, Nggak ada. Nggak ada itu. Belum ada ya? Belum nah, ada, tapi yang saya tidak tahu ya, perubahan 2021 ini, karena mereka belum reveal.
si 2021 tuh udah ditulis akan berubah jadi digital. Nah, saya tuh sebenarnya rada menduga-duga, jangan-jangan si peserta Speechcraft dikasih akses temporari kali ke Pathway. Saya masih meraba-raba, nggak tahu apa yang mereka akan lakukan dengan digital resource itu. Oke. Tapi kan bisa di-download kalau akses sementara di-download. Teman-teman lupa ya, tadi nggak ada yang bantuin saya nge-share ya link saya ke BioLinky. Bentar ya. Oke, copy link. Silakan ya. Semua materinya ada di situ. Bentar ya. Kok jadi gini? Bentar, aku. HTTP. Jadi kalau teman-teman ke BioLinky itu, nanti teman-teman akan melihat ini. Tinggal diklik aja materi speech workshop Speechcraft. Saya udah buka untuk semua. Ya, boleh di-download. Semua yang tadi saya kasih lihat, teman-teman bisa download aja. Ya, ada di sini kok. Oke, jadi silakan dimanfaatkan. Nah, udah ada semua di sini. Tuh, ya. Termasuk materi presentasi saya tadi. Jadi teman-teman tinggal pergi aja ke link itu, ya. Ke link yang saya kasih ke BioLinky. Nah, ini kali kalau yang itu jadi nggak ada. Tinggal diklik aja. Terus klik aja materi. Silakan. Download aja semua. Oke. Ini benar-benar profesional nih di lengkap semua. Silakan. Ya. Jadi aku udah ngobrol kan kemarin kan. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Udah. Cukup ya? Syukurlah. Teman-teman ada yang bertanya lagi? Kalau enggak, sudah lewat waktu juga. Ada lagi? Pak Boy, ada mau tanyakan lagi, Pak Boy? ITM kedua, Pak Boy? Cukup. ITM kedua. Yang lain, Teresia mau ditanya? Ayo barengan. Teres masih baru, Teres masih level 1, jadi dia masih baru, masih memahami, jadul dengar dulu aja. Ya. Oke. Nggak ada lagi ya, terus masa Ayu juga nggak ada ya, Ajal? Oke, kalau nggak ada, kita... Ayu tinggal dikit lagi tuh, kan udah jadi klub mentor kan sekarang, atau klub sponsor. Oh, silakan, Terus Mas Elis, tanya apa? Ya, yang saya tadi saya chat itu, kenapa udah di level 5? Saya dari before dan after sudah saya submit. Kenapa dia tidak bisa penuh? Sepertinya udah komplit gitu ya, udah menjadi. You miss one step. You miss one step. Pasti you miss one step. Iya, oke. Pasti one step. Ini udah di udah sharing experience belum? Sudah. Udah, berarti itu officernya harus mengapprove, officer. Mesti PPI lah ya, PPI approve dulu baru bisa boleh, dia. Presiden boleh. Ini pertanyaannya sudah lain ini. Yang jago approve Fajar. Kalau mau nanya-nanya ke Fajar tuh. Fajar soalnya aku aku kan ngebut, aku kan selesai ini kan aku nggak boleh nge-approve diri sendiri. Jadi aku si Fajar yang nge-approve aku. Nggak klik doang sih, gampang. Harus Basecamp Manager, gampang sekali kok. Nah mungkin kalau misalnya Toastmaster Elis butuh banget tahu itu, boleh yang lain bisa takut udah ada kegiatan lain, ditunjukin aja bentar sama Fajar di Basecamp-nya. Biar itu habis inilah ya. Supaya 100%. Langsung aja sama Bu Elis. Iya. Baik. Terima kasih. Soalnya actually nggak bisa Toastmaster Elis-nya loh. It has to be someone in the club. Sama Pak Wijaya. Wijaya. Ya benar. Soalnya nggak bisa kita sendiri. Oke. Ya, cuman kalau udah dikasih tahu ya dari VPI. Jadi VPI bolak-balik saya udah kasih tahu dia. Mungkin dia tidak menemukan. Kadang-kadang gitu loh, tidak menemukan. Iya, agak susah ya. Benar juga. Susah carinya. Iya tuh, makanya si Fajar. Karena kadang-kadang kita juga, Jar, kenapa gua nggak di-approve kata gue gitu. Bingung saya juga. Iya betul Kak. Makanya kok nggak bisa tamat-tamat. And also I need to ask you, Elis berapa? Habis ini 3-an aja. Ya udah.
Oke, baik buat teman-teman semua yang lain. Terima kasih ya. Takutnya udah harus ada kegiatan lain. Oke. Oke. Ya. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih. Terus Mas Elis stay dulu aja, Elis. Elis mau tanya terus masuk aja silakan. Ya, tapi kalau mau stay boleh kok, silakan. Toastmaster Elis, Elis itu member berapa klub? Aku tanya juga. Harus ini takutnya ada hubungannya. One club or more than one? Only one. More than one. Udah. More than one. Nah, kalau more than one itu more than one. It depends on kamu submitnya di mana. Klub mana? Submitnya tetap di Miracle. Miracle punya. Oke. Soalnya aku pernah tuh salah. Saya 2 klub. Saya submitnya lewat yang salah. Jadi aku enggak salah. Enggak ada. Oh, ini nggak salah. Soal VP saya yang belum sempat dia mungkin itu. Oh ya udah. Sok diajarin aja Jar. Kamu share aja Jar. Ini aja. Share aja ya, di sini ya. Ya, oke deh. Thank you banget ya. Ya udah, aku dadah dulu ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih ya di tim ini. Ya, silakan ya materi Mas bisa diakses. Terima kasih sekali lagi. Ya. Ya, bye-bye. Saya jawab Denny mau kirim aplikasi ini. Saya kirim ya Denny ya untuk translate. Aku assign ke Fajar ya.